channel, Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma, mahasiswa dari kelas 10 kedua. Pada kali ini saya akan menceritakan kembali teks biografi salah satu idola saya. Idola saya yang saya pilih adalah Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey ini salah satu tokoh Islam di Indonesia yang terkenal ya. Karena dia penyanyi, pendakwah, pemain film juga sekaligus. Dia waktu kecil itu atau waktu SD, dia sangat berbakat dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Dia mengucapkannya dengan fasih sehingga waktu dia SD dia berhasil menjuarai tingkat provinsi MTQ tingkat provinsi gitu. Nah, setelah SD dia melanjutkan ke pesantren. Dia ke pesantren modern yang dimasukkan oleh kedua orang tuanya. Kakak-kakaknya juga masuk ke pesantren tersebut. UJ ini terkenal karena kenakalannya. Beliau tidur, kabur hanya untuk nonton bioskop dengan kawan-kawannya. Karena kenakalannya itu, pihak pesantren mengeluarkannya dari pesantren tersebut, sehingga beliau hanya bisa menyelesaikan 4 tahun pesantren dan seharusnya beliau harus 6 tahun di dalam pesantren. Setelah dia dikeluarkan dari pesantren, beliau pun melanjutkan pendidikannya. Dia masuk ke salah satu MA. MA itu seperti tingkat-tingkat SMA gitu, tingkat-tingkat SMA, SMK. Beliau mengumpulkan pendidikannya di situ. Namun di MA ini dia semakin nakal, dia bukan semakin baik. Lulus dari MA, beliau melanjutkan pendidikannya ke kuliah, di mana kuliahnya ini dekat dengan tempat biliar. Dia mengambil jurusan broadcasting. Di tempat biliar ini sifat nakal UJ semakin bergejolak karena dia suka dengan biliar. Nah, waktu kuliah dia bergaul dengan orang-orang narkoba, orang-orang pemakai narkoba, obat-obatan. Dia menjadi dancer di klub malam. Dia di waktu kuliah dia mengenal namanya dunia malam. Pada tahun 1991, UJ sedang nongkrong di sela-sela waktunya sebagai dancer. Nah, waktu itu dia melihat suatu pemain yang sedang latihan main sinetron. Nah, pada saat itu beliau menjadi pengganti pemain sinetron pada saat itu. Nah, pada saat inilah dia memulai awal karir UJ dimulai. Pada tahun 1995, di mana Ustadz Jeffrey sedang mencari tujuan hidupnya, lagi meraba-raba tujuan hidupnya, beliau bertemu dengan salah satu model yang bernama Pipik apa gitu, yang sekarang kita kenal dengan Umi Pipik. Beliau adalah salah satu model di Indonesia dan mereka pun kenalan sehingga sekarang menikah pada 7 September 1999. Ustadz Jeffrey hijrah atau dia bertobat dikarenakan beliau diajak oleh kakaknya untuk pergi umroh bersama mereka ke Ka'bah untuk menjalankan kewajiban sebagai umat Islam ya. Nah, dari situ dia memikirkan betapa kelamnya waktu begitu kelamnya masa muda dia, sehingga dia harus bertobat. Karena kita ini kan hidup hanya satu kali. Kita juga nggak tahu umur kita kapan kita akan meninggal atau kembali kepada Allah. Pada masa umroh, beliau bersandar di Ka'bah dan memikirkan masa mudanya. Dia memohon ampun kepada Allah. Dan setelah dari situlah beliau sedikit-sedikit menjadi imam. Waktu imam tuh awal menjadi imam tak mudah bagi dia tuh jadi imam. Dikarenakan ada juga yang kenal dia, ada yang bilang, buat apa kita sholat kalau imamnya itu yang suka mabok-mabokan. Nah, dari situlah Ustadz Jeffrey dia patah semangat. Buat apa kata dia berdakwah kalau jadi imam aja udah ditentang. Namun keluarganya kembali itu mendorong dia, memotivasinya, sehingga Ustadz Jeffrey kembali semangat untuk mencari ilmu-ilmu agama Islam ke beberapa daerah. Dan dia pun mulai berdakwah di beberapa masjid sekitar, honornya tuh sekitar 35 ribuan pas berdakwah ya.
Nah, lalu dia memberikan hasil honornya itu kepada istrinya dan dia berkata, "Ini adalah rezeki yang pertama kalinya halal yang kuberikan kepadamu." Dia mengucapkan kalimat tersebut sambil terisak-isak nangis. Ustadz Jeffrey ini terkenal juga sebagai penyanyi ya. Pada tahun 2006 albumnya itu diluncurkan pada tahun 2006. Nah, pada saat itu UJ mulai kembali karirnya menjadi pemain sinetron, pemain filmnya pernah dia menjadi apa filmnya tuh lupa lah. Film, terus tuh penyanyi, dia juga mendakwah. Dari sinilah kita kenal yang namanya Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey wafat pada tanggal 26 April 2013. Beliau mengendarai sepeda motor dan mengalami kecelakaan di Pondok Indah dekat Jakarta Selatan ya. Hal ini tentu sangat mengejutkan tokoh-tokoh Islam lainnya, artis-artis lainnya yang sangat mengenalnya. Di Masjid Istiqlal melakukan sholat jenazahnya, dan setelah melakukan sholat jenazah dia pun dimakamkan di TPU dekat sekitar situ ya. Nah, begitu saja mungkin dari saya menceritakan kembali itu biografi saya dari idola saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kalau ada kurang kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.